Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali akan belajar untuk menggunakan software Evius dalam proses pengolahan data. Nah, software Evius ini bentuknya seperti ini. Saya kebetulan menggunakan Evius yang ke-13 gitu ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini adalah Evius 13. Dan ini bisa digunakan untuk menggunakan pengolahan data, baik itu menggunakan data time series atau data keuangan dengan rentang waktu tertentu, misalnya 10 tahun, 5 tahun gitu ya, untuk teman-teman keuangan, ini bisa banget digunakan. Atau kemudian ini juga bisa digunakan oleh teman-teman yang menggunakan data cross-section, nyebar kuesioner langsung, itu juga bisa digunakan, atau teman-teman yang menggunakan proses pengolahan data dengan menggunakan dua data sekaligus, yang biasanya disebut sebagai data panel. Data panel ini adalah gabungan antara data time series yang menggunakan jangka waktu tertentu tadi dan data cross-section, gitu ya, atau data primer. Oke, nah caranya seperti apa? Ini akan sangat mudah sekali. Kita klik file, import, lalu kemudian import file. Kita pastikan kita menyimpannya di tempat yang benar, gitu ya. Tadi saya menyimpannya di sini. Nih ya. Excel bentuknya itu bisa. Nah, setelah itu kita lanjutkan gitu ya. Dia kalau berhasil ini akan berbentuk seperti ini. Nah, ini kita tekan next. 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 Nah, ini kita tekan finish. Import, yes. Nah, ketika sudah berhasil kita import untuk datanya, maka kita akan mendapatkan hal yang seperti ini. Di sini ada kepemilikan institusional, ROA, total aset, dan volume saham. Kebetulan saya memiliki 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Ya, jadi saya nanti akan melakukan pengujian apakah ROA, total aset, dan volume saham ini kemudian masing-masing berpengaruh terhadap kepemilikan institusional. Nah, caranya seperti apa? Kita klik quick yang ada di sini, kita tekan quick, lalu estimate equation. Quick, lalu estimate equation. Nah, di sini ketika kita melakukan pengolahan data, kita itu diminta untuk melakukan pengujian dengan menggunakan mengikuti rumus Y sama dengan konstanta ditambah X1, ditambah X2, ditambah X3, dan seterusnya. Makanya di sini ditulis equation specification adalah dependent variable follow by list of regressor. Gitu ya. Jadi yang di depan sendiri ini adalah dependent variable, lalu seperti rumus ini ya, konstanta, baru X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, di sini saya pengen menggunakan Y-nya, variabel Y-nya adalah kepemilikan institusional. Nah, caranya adalah kita perlu memanggil. Cara memanggilnya gimana? Di sini kan ada kursor, kita tinggal klik aja kepemilikan gitu ya. Kita baru nulis K aja di tombol keyboard kita. Ini kita udah akan langsung keluar seperti ini, teman-teman. Nah, ini tinggal kita klik. Gitu. Kita klik sampai dia bisa tertulis di sini. Nah, setelah itu, ketika Y-nya ini sudah kita masukkan ke dalam equation atau rumusnya, kita klik spasi dalam keyboard kita. Setelah spasi, kita tuliskan C, spasi lagi, karena C ini adalah konstanta, rumusnya memang ada konstantanya, Y,
sama dengan C. Nah, baru ini kemudian kita masukkan satu persatu variabel independen kita. Karena di sini dituliskan dependent followed by a list of regressor. Ini adalah dependent, konstanta, lalu kemudian diikuti oleh regresor atau variabel independennya. Nah, di sini variabel independen saya punya ROA, saya baru nulis R gitu doang, dia nanti langsung akan memberikan pilihan. Oke, saya mau ROA. Ini kita klik pilih. Lalu kita spasi lagi, variabel yang lain yang saya ingin uji adalah total aset. Saya ketik T di keyboard saya, maka otomatis dia akan memberikan pilihan seperti ini. Kita klik total aset. Spasi lagi, karena saya masih pengen menguji variabel ketiga, yaitu volume saham. Di dalam keyboard, kita klik volume, V, maka ini juga otomatis akan keluar sebuah pilihan seperti ini. Kita klik volume saham. Nah, ketika kita sudah menuliskan apa yang mau kita ujikan di sini, di dalam eViews ini, sesuai dengan rumus, maka selanjutnya kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya, teman-teman. Kalau yang tadi yang pertama ini adalah data yang kita punya. Ada kepemilikan, ada ROA, ada total aset, ada volume saham. Ini adalah data yang kita miliki. Nah, setelah kita olah, kita akan keluar seperti ini. Ya, di sini udah langsung keluar semuanya. Kalau kita lihat, ada hasil uji hipotesis. Nah, hasil uji hipotesis itu ada di dalam tabel ini. Ya, variabel, koefisien, standar error, T statistik, dan probabilitas. Gitu ya. Nah, ini gimana cara membacanya? Mari kita copy dulu. Ini ya, ini saya copy. Ini. Nah, untuk membaca hipotesis diterima atau ditolak, dari sini tuh informasi yang kita dapat adalah hipotesis. Nih, hipotesis di dalam data saya adalah yang pertama, H1 berbunyi, ROA berpengaruh terhadap kepemilikan saham. Gitu ya. H2 itu adalah total aset berpengaruh terhadap kepemilikan saham. Dan H3 itu berbunyi volume saham berpengaruh terhadap kepemilikan saham. Jadi kan saya punya 3 hipotesis. Nah, dari mana saya bisa membaca hipotesis saya diterima atau ditolak? Saya bisa membaca hipotesis saya diterima atau ditolak itu dilihat dari prop ini. Gitu ya. Jadi dilihat dari prop ini. Ini untuk menunjukkan hipotesis diterima atau ditolak. Saya tulis hipotesis. Hipotesis. Ya, jadi kita ngeceknya dari sini. Ya,
Ini untuk melihat hipotesis. Kalau berdasarkan ini, syarat hipotesis diterima itu apa? Syarat hipotesis diterima itu jika probabilitas kurang dari 0,05. Nah, ditolak jika lebih dari 0,05. Nah, jika kita lihat di sini, maka yang kurang dari 0,05 adalah volume saham, gitu ya. Sehingga kalau kita berbicara tentang ini ditolak atau diterima, ROA ini ya ditolak. Lalu kemudian H2-nya ini juga ditolak karena probabilitasnya lebih dari 0,05, sedangkan volume saham ini dia di bawah 0,05. Sehingga ini hasilnya adalah diterima. Ya, berdasarkan syarat ini. Jadi ngeceknya dari situ. Nah, lalu kemudian setelah kita itu bisa melihat, oh ini berarti mencerminkan hipotesisnya ya. Mungkin kita juga butuh tahu tentang rumus regresi bergandanya. Nah, rumus regresi berganda itu sebagaimana yang kita tahu hasilnya regresi berganda. Rumus K-nya kan Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 dan seterusnya tergantung dari jumlah X-nya. Gitu ya, tergantung dari jumlah X-nya. Y ini apa? Y ini adalah variabel independen. A itu adalah konstanta. B itu adalah koefisien. Ini ya, B1 itu berarti koefisien dari X1 atau variabel pertama. B2 ini berarti koefisien dari X2. Kalau ini B1, ini berarti koefisien dari variabel X1. Gitu ya, X1 berarti ini adalah variabel X yang pertama. Gitu ya, kalau B2 ya berarti koefisien dari variabel B2. Nih. Nah, ini X2-nya. Ini berarti variabel X2. Gitu ya. Nah, kita kebetulan punya 3. Berarti kalau kita lihat dari rumusnya, Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3. Gitu ya. Nah, berarti rumusnya Y sama dengan A-nya berapa? A itu ini, C ini. Min 3677. Ya, berarti kita tulis aja. Min 3,677. Ditambah koefisien X1-nya berapa? Oh, 0,033. Berarti di sini 0,033 X1 ditambah koefisien X2-nya berapa? 0,024. Ya, tulis berarti 0,024 X2 ditambah X3-nya berapa? 1,06. Ini misalnya. Dah selesai. Ini untuk regresi berganda dan untuk uji hipotesis. Nah, selanjutnya kita kan juga mesti ngerti untuk model penelitian kita.
Nah, untuk model itu dilihatnya dari apa? Ada dua. Yang pertama adalah koefisien determinasi. Yang kedua adalah uji F. Nah, kalau koefisien determinasi itu dilihatnya dari mana? Dari sini. Ini udah tertulis semuanya. Adjusted R square. Dilihat dari situ. Ya, adjusted R square. Hasilnya berapa? Hasilnya kalau kita lihat ini adalah 0,43. Nah, artinya apa? Artinya adalah variabel X1, X2, X3 mempengaruhi Y sebesar 43%. Sedangkan sisanya itu cara mencarinya adalah 100% dikurangi 43%, yaitu 57%, dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Ini adalah untuk uji model atau uji koefisien determinasi. Sedangkan kalau uji F itu dilihatnya dari mana? Dari sini. F statistik dan probability F statistik. Nah, ya, dilihat dari F statistik dan probability F statistik. Nih, ditinjau dari gitu ya. Dilihat dari ada tabel. Itu ya dilihatnya. Kalau ini dilihat nah, jika ini sudah, kita cek aja berapa 781 dengan probabilitasnya 0,00082. Nah, syaratnya itu ini syarat model dikatakan baik jika nilainya atau jika nilai probnya di bawah 0,05. Nah, kalau kita lihat hasilnya, F statistik dan prob F statistiknya, kita lihat F statistiknya berapa? 781. Kita tulis 7,81. Prob F statistiknya berapa? 0,00825. Nih. Ini kan dia di bawah atau kurang dari 0,05 ya. Nah, sehingga berarti berdasarkan hasil tersebut, maka model penelitian yang dikembangkan dinyatakan baik. Seperti itu. Ini untuk uji modelnya. Nah, sebenarnya sebelum kita melihat atau membaca uji regresi yang ada di sini, seharusnya terlebih dahulu kita itu membaca apa namanya uji asumsi klasiknya. Nah, kalau uji asumsi klasik di sini udah kelihatan ada Durbin Watson, ya, ya, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu kalau kita menggunakan data keuangan berarti harus menggunakan semuanya heteroskedastisitas, multikolinearitas, gitu ya, normalitas dan
autokorelasi. Nah, autokorelasi itu dilihat dari Durbin Watson. Nah, caranya adalah dengan membandingkan DW hasil olah dengan DW tabel. Jadi nanti silakan itu diperbandingkan hasilnya ya. Nah, terus sedangkan kalau yang sisanya ini kan belum kelihatan, sehingga kita perlu melakukan pengolahan lagi. Caranya gimana? Kita klik estimate. Sorry, kita klik view, lalu di sini koefisien diagnostik, kita pilih variance inflation factor. Ini untuk data multi-call. Nah, ini kita lampirkan hasilnya. Gitu. Jadi ini bisa di-freeze. Kalau di-freeze, nanti kita bisa, nah, biar kita masih punya, ini diklik freeze gitu, kita akan jadi punya ininya teman-teman, laporannya. Nih, yang ini masih bisa kita gunakan, kita bisa cek. Nah, ini juga udah saya freeze ya. Nah, oke. Ini multi-call yang keluar duluan. Maka ini kita tuliskan di sini. Syarat multi-call itu apa? Syaratnya adalah nilainya, nih, nilai VIF itu kurang dari 10. Nah, di sini kalau kita lihat dari center VIF-nya, itu hasilnya udah di bawah 10 semua, sehingga tidak terjadi multikoliniaritas. Nah, selanjutnya kita cek heteros, view. Nah, ini yang residual diagnostik. Nah, ini histogram itu untuk normality, yang ini heteroskedasticity dulu ya. Itu dipilih heteroskedasticity, misalnya dengan menggunakan Glacier, itu kan, kita pilih Glacier, kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Nih, nih ya. Oh, ternyata kalau menggunakan uji Glacier, hasilnya ini masih belum terlalu baik karena nilainya itu ada satu nih yang masih di bawah 0,05. Harusnya di atas 0,05. Nah, ketika kita bisa menjumpai ini kita laporkan dulu aja, freeze dulu ya. Freeze, terus kita laporkan hasilnya. Nih, nah ini kita laporkan glacier-nya. Ini kan harus di atas 0,05, tapi ini masih belum. Ada satu yang belum. Nah, ini teman-teman bisa mencoba dengan uji yang lain. Misalnya, sorry. Kan tadi pilihannya nggak cuma ada glacier, ada white misalnya. Gitu. Nah, oh ternyata ini kalau kita lihat dia jauh lebih cocok dengan menggunakan uji white. Karena probabilitasnya udah di atas 0,5 gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan, oh ternyata jelek hasilnya, hasilnya glacier. Maka di sini kita diberikan alternatif pilihan yang lain. Kita bisa menggunakan uji white. Gitu ya, kalau hasilnya jelek. Ini misalnya langkah pertama, gunakan glacier.
Nah, kalau ternyata glacier hasilnya masih belum cukup bagus nih, jelek, masih jelek gitu. Nah, kita bisa menggunakan uji langkah yang lain. Misalnya menggunakan uji White itu tadi. Nah, ini hasil uji White-nya. Oh, kalau uji White hasilnya udah bagus nih. ROA, volume saham, nilainya udah tinggi-tinggi semua kan. Udah di atas 0,5. Oke, berarti yang kita gunakan adalah menggunakan uji White. Seperti itu. Nah, VIF udah, Hetros udah. Nah, sekarang kita lanjut ke normalitas. Nah, normalitas langkahnya seperti apa? Kita klik view, terus residual diagnostik, kita pilih histogram normality test. Nah, ini adalah hasilnya gitu. Ya, ini tinggal kita capture semua, lalu kita laporkan. Seperti itu, teman-teman, untuk melakukan pengolahan menggunakan uji atau menggunakan eViews gitu ya. Jadi ini juga lumayan lebih mudah dibandingkan dengan yang lain gitu, karena menurut saya ini simple sekali. Hasilnya juga udah kelihatan semua, tinggal kita manggil-manggil gitu ya kalau yang lain, sisa yang lainnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.